Pastinya Anda semua nggak mau dong ketinggalan informasi dari kita, makanya jangan lupa subscribe official iNews Channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda, supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda. Pemirsa, ratusan warga yang tinggal di satu dusun di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah mengikuti rapid test massal setelah berinteraksi dengan salah satu warga yang baru diketahui positif COVID-19. Warga positif corona tersebut merupakan pendatang yang tengah mengunjungi rumah mertuanya. 162 warga Dusun Juruk, Desa Wates, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah mengikuti rapid test dan pemeriksaan kesehatan yang digelar di Puskesmas Getasan. Satu persatu warga dilakukan pemeriksaan dengan mengukur suhu tubuh. Bagi yang memiliki suhu tubuh di atas 37 derajat akan langsung menjalani rapid test. Pemeriksaan kesehatan dan rapid test dilakukan setelah Dusun Juruk berinteraksi dengan seorang warga asal Kabupaten Magelang yang tengah mengunjungi rumah mertuanya di dusun ini. Belakangan baru diketahui bahwa pria tersebut positif COVID-19 setelah hasil rapid test di Puskesmas Magelang keluar. Baru saja kemarin, sekitar 3 hari, itu kedatangan orang, ternyata orang tersebut adalah ODP dari Kabupaten Magelang. Maka dari itu antisipasi dari masyarakat untuk mengeteskan diri, dites kesehatannya. Ini seberapa banyak ini Pak warganya? Satu kampung Pak? Satu kampung dites semua sebanyak 162. Dengan kondisi yang baik maka dia akan dipulangkan. Tapi kalau suhunya di atas rata-rata, gejala dan sebagainya, maka akan dilakukan pemeriksaan darah. Itu yang pertama. Tapi yang jelas dilakukan pemeriksaan darah adalah yang lini 1, siapa? Keluarga yang bersangkutan. Kedua adalah ketika di Jumatan, itu yang depan, belakang, kiri, kanan dari yang bersangkutan, semuanya diperiksa darahnya. Warga di satu dusun tersebut diimbau untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari dan dilarang untuk bepergian keluar rumah hingga hasil rapid test keluar. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Warga Tapanuli Tengah yang berstatus pasien dalam pengawasan meninggal dunia setelah kembali dari negara Malaysia. Pasien mengalami gejala medis menyerupai COVID-19. Sementara di Wonosobo, Jawa Tengah, seorang warga positif corona meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Pasien diketahui memiliki riwayat mudik dari Tangerang, Banten. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan penyemprotan disinfektan ke sejumlah kawasan pemukiman dan fasilitas umum. Upaya ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Pasalnya seorang warga Tapanuli Tengah yang berstatus pasien dalam pengawasan atau PDP meninggal dunia. Pasien yang sempat ditangani di Rumah Sakit Umum Pandan Tapanuli Tengah ini mengalami gejala medis menyerupai COVID-19. Sebelum ditetapkan menjadi pasien PDP, pasien baru diketahui kembali dari Malaysia dan mengalami demam dan sempat mendapatkan pemantauan dari puskesmas tempat dirinya tinggal. Yang meninggal saudara kita yang telah dinyatakan PDP berinisial GA umur 23 tahun. Kami berharap ini kasus pertama dan terakhir di Kabupaten Tapanuli Tengah dan kita berdoa semoga COVID-19 tidak ada lagi di negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya di Wonosobo, Jawa Tengah, seorang warga meninggal dunia akibat terpapar virus COVID-19. Sebelum meninggal, pasien dibawa ke rumah sakit di Tangerang menuju RSUD Kabupaten Wonosobo menggunakan mobil travel dalam kondisi kesehatan yang memburuk dan menderita pneumonia berat. Pemakaman jenazah menggunakan alat pelindung diri sesuai standar medis. Tim Liputan iNews melaporkan. Penanganan pemakaman jenazah pasien COVID-19 harus melalui prosedur medis yang tepat. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona di tengah masyarakat. Tata cara menguburkan jenazah pasien COVID-19 telah diatur sesuai dengan protokol medis. Untuk jenazah Muslim, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan edaran tentang tata cara menguburkan jenazah pasien COVID-19. Proses penanganan harus sesuai dengan syariat Islam.
yaitu dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Prosesi ini tentu tetap mengacu pada standar penanganan COVID-19 yang telah ditentukan. Pada saat mensalati jenazah, petugas harus tetap menjaga jarak agar tidak terpapar virus corona. Sementara itu, aturan pemulasaraan jenazah COVID-19 berdasarkan standar medis adalah petugas menggunakan alat pelindung diri lengkap. Jenazah harus dibungkus rapi dengan plastik untuk mencegah kebocoran. Selanjutnya, jenazah harus segera dimakamkan dan tidak boleh dibalsem atau disuntik pengawet. Jika diotopsi, harus dikerjakan oleh petugas khusus. Menurut WHO, jika seseorang meninggal karena terinfeksi COVID-19, paru-paru dan organ tubuh lainnya masih mungkin mengandung virus hidup. Virus corona pada manusia dapat tetap menular di permukaan hingga 9 hari. Namun apabila protokol penanganan jenazah COVID-19 dilakukan dengan baik dan benar, jenazah tidak akan menularkan virus kepada orang yang masih hidup. Tim Liputan iNews melaporkan. Pelaku penodongan terhadap penumpang angkutan umum di Jakarta Utara ditembak polisi karena melawan saat akan ditangkap. Salah seorang pelaku merupakan residivis yang baru saja bebas dari penjara pada bulan Februari lalu. Pelaku kejahatan penodongan di dalam angkutan umum ini terpaksa ditembak mati polisi di Jalan R.E. Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara karena berusaha melukai anggota polisi saat akan ditangkap. Pelaku berinisial AR ini merupakan seorang residivis lembaga pemasyarakatan di Bandung yang mendapatkan program asimilasi dari Kemenkumham pada Februari lalu. Di tempat kejadian perkara ditemukan tas dan senjata tajam milik pelaku yang digunakan saat beraksi melakukan penodongan di sebuah mikrolet M15 jurusan Tanjung Priok Stasiun Kota. Dalam menjalankan aksinya, AR tidak sendiri. Ia bersama rekannya JN yang telah ditangkap oleh polisi 6 hari lalu. Pelaku ini merupakan residivis dan dia baru keluar dari rutan yang ada, lapas yang ada di Bandung, yang sebelumnya di Salemba, kemudian dipindah ke Bandung dan mengikuti program asimilasi. Harusnya melaksanakan asimilasi, melaksanakan tindak kejahatan kembali. Setelah dilakukan identifikasi, jasad AR dibawa ke rumah sakit Polri untuk keperluan otopsi. Sementara JN dikenakan pasal pidana 365 dengan ancaman penjara maksimal 9 tahun. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai banyaknya narapidana yang kembali berulah setelah bebas karena mendapatkan asimilasi dari pemerintah, saat ini sudah bergabung bersama kami kriminolog forensik Reza Indragiri. Selamat sore, Mas Reza. Selamat sore, Assalamualaikum. Mas Reza, saat ini masyarakat Indonesia tidak hanya was-was terhadap virus corona, tapi juga tindak kejahatan, kriminalitas yang semakin tinggi saat ini. Bagaimana Anda melihat fenomena ini? Ya, sebenarnya kita bisa mengharmoniskan kepentingan dari dua pihak. Bahwa kepentingan para narapidana, lagi adalah kepentingan masyarakat luas. Kepentingan narapidana, kalau kita mengacu pada keputusan Kementerian Perhubungan, belakang sekaligus tujuan asimilasi itu adalah untuk memastikan mereka terhindar dari COVID-19. Pertanyaannya, ketika kemudian dibuat kriteria bahwa yang mendapat asimilasi adalah yang telah melewati masa hukuman sekian lama, kita bertanya-tanya, apa hubungan antara masa hukuman dengan kemungkinan terjangkit COVID-19? Karena para ilmuwan sendiri yang mengatakan bahwa siapapun, tuakah, mudakah, narapidanakah, bukankah, semua ternyata bisa terjangkit virus corona. Alhasil kalau mau konsekuen kita ingin menghindari mereka dari COVID-19, maka semestinya seluruh narapidana kalau perlu diasimilasi. Itu persoalan dari sisi kepentingan para narapidana. Kita pindah ke kepentingan masyarakat luas. Pada masa pandemi seperti sekarang, masyarakat butuh ketenangan ekstra. Tambahan lagi, ketika masyarakat mendengar informasi bahwa ternyata pemerintah memberlakukan adanya asimilasi, maka kebutuhan masyarakat bertambah, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan ini pantas kemudian seolah-olah terguncang. Masyarakat gelisah, masyarakat was-was, karena masyarakat bertanya-tanya, seberapa jauh dari 30 ribuan narapidana tersebut yang akan mengulangi perbuatan jahat mereka.
pertanyaan ini hanya akan bisa dijawab kalau Kementerian Hukum dan HAM sudah melakukan penakaran resiko atau risk assessment sebelum memutuskan melakukan asimilasi terhadap puluhan narapidana tersebut. Dengan penakaran resiko itulah akan terjawab seberapa jauh sesungguhnya kemungkinan mereka 30 ribuan mantan narapidana akan mengulangi atau tidak mengulangi perbuatan jahat mereka. Selama pertanyaan itu tidak terjawab dan selama media lagi-lagi terpaksa harus memberitakan adanya narapidana yang melakukan tindak residivisme, maka kegelisahan, was-wasan masyarakat menjadi suatu hal yang masuk akal. Apakah ini artinya pemberian asimilasi kepada para napi ini tidak tepat, kontraproduktif begitu dengan tujuan yang ingin dicapai? Saya khawatir demikian, walaupun harus saya tandaskan bahwa pada dasarnya saya sungguh-sungguh berharap bahwa seluruh mantan narapidana yang memperoleh asimilasi tersebut akan kembali ke tengah-tengah masyarakat sebagai warga negara yang produktif, sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Tapi ada dua persoalan yang tidak. Pertama tadi sudah saya singgung, seberapa jauh kemungkinan para narapidana ini akan terjawab lewat risk assessment atau penakaran resiko. Yang sampai hari ini kita tidak kunjung mendapatkan penjelasan tentang itu. Persoalan yang kedua adalah kita tidak memperoleh gambaran secara umum tentang seberapa jauh ya sesungguhnya narapidana di Indonesia ini memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan kejahatan kembali. Ambil misal, di negara seperti Amerika Serikat diketahui bahwa dari seluruh narapidana yang sudah mengakhiri masa hukuman mereka, sekitar 40% diantaranya kembali diamankan oleh pihak berwajib dalam kurun 1 tahun. Sekali lagi, dalam kurun 1 tahun setelah mereka keluar dari penjara. Artinya apa? Ternyata di negara seperti Amerika Serikat pun sangat susah payah mereka mengupayakan agar narapidana bisa menjelma menjadi manusia yang bertobat dan menjadi bertanggung jawab. Kita cek kembali di Indonesia. Kita pertanyakan hal itu kepada Kementerian Hukum dan HAM. Dari seluruh mantan narapidana di Indonesia yang mengulangi perbuatan jahat mereka berapa banyak? Apakah persentasinya tinggi atau rendah? Kalau pertanyaan ini tidak terjawab, maka sah sudah. Sekali lagi, masyarakat punya alasan yang kuat untuk merasa was-was bahwa kita tidak hanya letih menghadapi kemungkinan terjangkit virus corona, tapi kita juga menghadapi situasi di mana kita bisa saja sewaktu-waktu menjadi korban dari perbuatan jahat mantan narapidana. Terlebih saat ini mungkin ekonomi semakin sulit, kemudian para napi yang keluar menjadi bingung begitu, tidak tahu mereka harus melakukan apa untuk mendapatkan penghidupan begitu, sehingga mereka melakukan kejahatan lagi begitu ya, Mas Reza? Ketika seseorang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, maka tidak tertutup kemungkinan mereka akan mengalami frustrasi. Solusinya, teori klasik, teori frustrasi agresi. Bahwa orang yang frustrasi akan kemudian melakukan kompensasi dengan cara-cara kekerasan, dengan cara-cara kejahatan. Itu artinya ketika mereka, para mantan narapidana itu mengalami kesulitan luar biasa untuk beradaptasi dengan situasi sekarang, untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, maka tidak tertutup kemungkinan mereka akan melakukan perbuatan jahat sebagaimana teori frustrasi agresi itu. Tapi kita juga harus waspada tentang jenis kejahatan yang lain sesungguhnya, Mbak. Pertama, kita maklumi bahwa saat ini anak-anak terutama sekali boleh jadi menghabiskan waktu mereka lebih banyak di internet. Kita tahu ternyata tidak sedikit predator seksual yang mengincar anak-anak lewat media internet. Ini juga merupakan kejahatan yang harus kita waspadai. Kita harus lebih waspada begitu di saat kondisi seperti ini ya, Mas Reza ya. Terima kasih Reza Indragiri sudah bergabung bersama kami di Ini Sore.